这到底是怎么回事？可是我分明能和你们对话。 Masih berada di hutan bambu ungu Nanhai, Xiahou dipertemukan beberapa orang terkuat. Seperti sebelumnya, yaitu Dewa Sejati Xiangse, dan kali ini Raja Ular Putih. Tidak lama dari itu, mereka juga kedatangan Raja Abadi dari 6 jalan reinkarnasi. Namun, Xiahou yang melihat wajahnya tampaklah tidak begitu asing. Apakah dia ini benar-benar Raja Abadi? Hal ini membuat si gadis tersebut menjadi curiga kepada Xiahou. Apakah dia ini benar-benar seorang praktisi atau bukan? Masa dia tidak tahu Raja Abadi yang begitu terkenal? Lalu ya, Xiahou kembali menoleh ke arahnya, sembari mempertanyakan di dalam hatinya, mungkinkah cakram samsara ini adalah miliknya juga? Dan kabarnya untuk saat ini, sang Raja Abadi Jalan 6 Reinkarnasi masihlah melakukan perjalanan agungnya. Dirinya mempunyai sebuah tujuan mulia, yaitu inginlah mempelajari seluruh jalan reinkarnasi. Dan untuk seluruh orang yang mengenalinya, sangatlah percaya kalau dia pasti akanlah berhasil. Lalu terlihatlah sebuah lonceng di atas langit. Ternyata mereka juga kedatangan dari Raja Abadi Wuzong. Untuk ketenarannya juga sama seperti Raja Abadi. Dia terkenal sebagai orang yang begitu sangatlah bijak dan telah mendalami tentang kekuatan Dhamma. Namun dari semua kedatangan Raja Abadi membuat Xiahou mendapati satu persatu jawabannya. Tampaknya tempat ini memang sesuai dikatakan sebagai Goa Abadi. Karena seluruh orang yang berada di sini memiliki status sebagai Raja Abadi. Udah gitu, 3 orang yang berada di belakangnya ini memiliki status sebagai jenius Gua Abadi. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan setibanya di Pulau Peri, di sana sudah terdapat banyak sekali para praktisi. Begitu juga mereka telah disambut oleh bocah Pulau Peri. Di sana mereka dipersilakan untuklah berbicara satu sama lain. Pada intinya, mereka haruslah berbaur dengan seluruh para kultivator atau praktisi, yang dimana nantinya mereka bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dari rekan-rekan terbarunya. Hal ini membuat Xiahou merasa begitu aman dan nyaman, karena seluruh praktisi yang berada di sini cukuplah begitu baik dengannya, begitu juga dengan pelayanannya, membuat dia benar-benar inginlah tinggal di sini dalam waktu yang cukup lama. Dan karena metode kultivasi dari Xiahou cukuplah begitu berbeda, membuat seluruh para praktisi yang berada di sana cukup dibuat begitu penasaran. Dan temannya meminta kepada Xiahou untuklah menunjukkan kekuatan taunnya. Pada awalnya, Xiahou malu-malu kucing untuklah mengeluarkan kemampuannya. Ya, karena jalur kultivasi dia ini sungguh berbeda daripada mereka semua, guys. Dan Xiahou juga diperlihatkan dengan kekuatan 3 aura abadi yang berbeda-beda. Tetapi Xiahou merasa kalau 3 jenis aura abadi yang berbeda tampaknya tidaklah begitu asing baginya, seperti dia pernah melihat dan pernah mendengar penjelasan tentang 3 aura abadi. Dan untuk hari ini, dia melihat dengan matanya sendiri. Karena untuk selama ini, dia hanyalah mendengar penjelasan dan penjelasan saja. Tidak sampai di situ, siapapun yang telah berhasil mengolah 3 jenis aura abadi itu bisa dikatakan sebagai praktisi jenius. Karena mereka setara dengan kekuatan naga Phoenix, atau sebut saja mereka seperti para master. Karena penasaran, Xiahou meminta kepada beliau untuklah mencoba kekuatan aura abadinya. Dia pun langsung memasukkan akal ilahinya ke dalam tubuh Xiahou yang membuat kesadaran mereka tergabung. Namun dengan begini, Xiahou telah mendapati sebuah pencerahan. Dan sesingkatnya, mereka semua telah menghabiskan waktu selama setengah bulan dan masihlah menunggu beberapa Raja Abadi untuklah memberikan pencerahan kepada mereka. Lalu ya, untuk si bocah peri ini langsung datang dan memberitahu kepada mereka. Untuk saat ini, Tuan Wuzong telah berpikir bahwa dia telah melupakan sebuah sejarah
dan dia juga telah berhasil melihat masa depan. Walaupun hanya sedikit, yang dia lihat kalau dirinya masihlah belum cukup untuklah sempurna sebagai seorang Taoist. Begitu juga dengan reinkarnasi 6 jalan dari Raja Abadi telah mempromosikan kelayakan reinkarnasi sebagai manusia. Jadi maksudnya untuk kedua Raja Abadi ini masihlah menganggap kalau mereka berdua memang belum sempurna sama sekali. Jadi yang bisa mereka lakukan untuklah saat ini yaitu menghormati keputusan mereka berdua guys. Pada akhirnya Xiao juga benar-benar begitu nyaman di tempat ini. Dia terus-terusan berlatih pedang bersama teman barunya. Setelah latihan yang cukuplah begitu panjang, temannya mempertanyakan jika dia dengan dirinya berpisah di sini atau akan terpisah selama-lamanya, apakah dia masih akan mengingat dirinya. Begitu juga dengan si gadis jenius dari klan Phoenix ini, nggak tahu siapa namanya guys, karena untuk part sebelumnya kagak dikasih tahu sama sekali ya. Dia memberitahu kalau pertemuan ini bukanlah pertemuan selamanya, melainkan ini adalah pertemuan pertama dan terakhir kalinya. Tidak sampai di situ, ternyata untuk seluruh para praktisi di sana juga mengatakan hal yang sama. Hal ini membuat Xiao merasa kalau dia memang tidaklah pantas untuk tinggal di sini, tetapi dia tidaklah mau mengalami perpisahan seperti ini. Dan untuk si pria meminta kepada Xiao, jika dia ingin mendapati penjelasan dengan begitu detail, datanglah ke istana Gun-Gun, maka dia akanlah menjelaskannya. Begitu juga dengan si gadis kecil, dia haruslah benar-benar pergi dari sana. Ditambah kepergian dari si gadis Phoenix, sembari berkata, dia haruslah hidup dengan begitu baik dan bekerja keras. Intinya dia tidak boleh mati di medan perang. Sontak, Xiao benar-benar terkejut dan dia langsunglah menghentikan langkahnya dengan memohon tolong beritahu dirinya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Baru aja dipertanyakan, tiba-tiba langit langsung berubah menjadi warna hitam dan memperlihatkan sosok mata yang sedanglah menatap mereka semua dengan tatapan yang memiliki nafsu untuklah menghabisi. Lalu, seluruh para praktisi yang berada di sana langsunglah menerjang bersama-sama sehingga terjadinya pertarungan yang begitu sengit dan tidak luput banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Bahkan untuk dua Raja Abadi juga ikut-ikutan bertarung. Sedangkan untuk Xiao yang mencoba untuk membantu dalam pertarungan, ternyata dia sama sekali tidak bisa membantu guys. Layaknya dia ini hanyalah bersifat roh, sebab berbagai serangan yang telah dia kerahkan lewat begitu saja, dan dia tidak bisa menyentuh apapun yang berada di sana. Dan untuk si gadis kecil yang dipanggil oleh Xiao yaitu Kang dia juga terkena serangan yang membuat dirinya langsunglah tumbang. Sedangkan untuk hewan peliharaannya tiba-tiba memasuki sebuah portal dimensi guys. Lalu Xiao langsunglah menghampirinya dan meminta kepada mereka jelaskanlah dengan begitu singkat sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini. Mereka hanyalah menjawab untuk saat ini mereka hanya ingin memperlihatkan kepada Xiao bagaimana mereka berakhir dengan begitu kejam. Alasan mereka melakukan semua ini karena sebentar lagi Xiao akanlah memasuki medan perang. Dan kondisi ini jauh lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Jadi mereka sengaja untuk memperlihatkannya agarlah dia benar-benar bisa menghadapinya nanti. Alhasilnya Xiao hanya bisa melihat pertarungan yang begitu kejam dan memakan korban jiwa yang begitu banyak. Lagi dan lagi, Xiao kembali mempertanyakan mengapa dia sama sekali tidak bisa untuklah membantu. Dan mereka langsunglah menjawab, sebetulnya untuk saat ini dia hanyalah mengikuti jejak para leluhur dan hanyalah mengikuti sebuah masa lalu. Pada intinya, Xiao memasuki sebuah dimensi masa lalu. Dan Xiao menjadi begitu bingung jika memang itu adalah sebuah masa lalu, bagaimana bisa dia berbicara kepada semua orang yang berada di sini?
Alasannya guys, kalau Xiao memiliki sebuah kekuatan besar, tetapi dia tidak bisa melangkah terlalu jauh. Iya, lebih tepatnya, Xiao memiliki potensi yang begitu sangatlah banyak, tetapi dia masihlah belum tahu cara untuk menggunakannya guys. Dan tetap saja, Xiao masihlah tidak terima dengan kejadian ini, sebab dia sama sekali tidak bisa untuklah berbuat apa-apa. Di sini, dia hanya bisa menonton dan menyaksikan kematian para teman-temannya begitu saja. Jadi, Xiao melakukan berbagai cara agarlah bisa untuk membantu mereka. Tetapi ya, tetap saja dirinya sama sekali tidaklah berdaya di tempat seperti ini guys. Ya, alasannya ini hanyalah sebuah ilusi di masa lalu. Karena Xiao tidak bisa membantu sama sekali, dia pun akhirnya memutuskan untuklah keluar dari ilusi tersebut secara paksa. Dan beruntungnya dia berhasil untuklah keluar. Setelah dari semua itulah, Xiao benar-benar terkejut. Kini dirinya telah berada di tempat reruntuhan. Dari semua ini, dia memastikan kalau tempat ini adalah tempat yang sebelumnya dia pijak. Serta dia mengucapkan sebuah janji dengan dirinya sendiri. Dia telah memiliki teman-teman yang begitu banyak. Dia berharap suatu hari nanti bisa untuklah bertemu dengan mereka dan kembali ke kehidupan tersebut untuklah mengakhiri kekacauan tersebut. Setelah dari semua itu juga, Xiao kembali untuklah memeriksa hutan bambu tersebut. Dia berkeliling ke sana dan ke sini, akhirnya berhasil untuklah menemukan peninggalan dari teman-temannya. Seperti pedang yang sudah patah, bahkan bulu burung phoenixnya juga masihlah tersisa di sana. Xiao juga memberikan penghormatan terakhir kepada mereka. Sembari berkata, tampaknya kekacauan dunia bencana yang akan datang haruslah diselesaikan dengan begitu cepat. Karena jika masih ada kekacauan dunia, maka tidak ada perdamaian sama sekali. Ujung-ujungnya akanlah mati satu persatu. Bahkan jika dunia seni bela diri terlahir kembali, tetapi tetap ada yang namanya kekacauan dunia, maka ujung-ujungnya mereka semua akanlah mati satu persatu. Jadi, Xiao akanlah menjadi satu-satunya orang yang tidak akanlah pernah membiarkan hal tersebut terjadi. Jadi, untuk setelah ini, dia akanlah pergi ke kota kuno untuklah melihat siapa saja yang akanlah menjadi musuhnya. Ya, benar-benar begitu singkat pertemuannya, di mana ya Xiao telah mendapati tempat yang begitu sangatlah nyaman dan juga aman. Dia bisa untuklah bertarung ataupun latihan dengan begitu sangatlah tenang. Tetapi ya, itu hanyalah sebuah sekedar ilusi yang hanya ingin memperlihatkan masa lalu dari mereka semua. Beruntungnya, Xiao ini adalah pria yang kuat. Dia tidak akanlah menangisi semua ini. Justru dari semua ini membuat dirinya benar-benar termotivasi untuklah mencapai tujuan utamanya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 这到底是怎么回事？可是我分明能和你们对话。